Kerajaan Singasari merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang diperkirakan berdiri pada tahun 1222 sampai 1293 Masehi yang terletak di daerah Malang, Jawa Timur dan beribu kota di Tumapel dengan tokoh pendiri bernama Ken Arok. Keberadaan Kerajaan Singasari dapat dibuktikan dari beberapa sumber sejarah seperti Kitab Raraton yang menguraikan tentang sejarah kehidupan Ken Arok, Kitab Negara Kertagama yang memuat silsilah raja-raja Majapahit yang berhubungan erat dengan raja-raja Singasari, serta sumber sejarah lainnya seperti berita Cina, bangunan candi, hingga prasasti. Selain itu, Kerajaan Singasari berdiri setelah menaklukkan Kerajaan Kediri dalam peperangannya. Kerajaan Singasari berada di wilayah pegunungan yang subur dan dekat dengan pelabuhan yang strategis. Oleh karena itu, Kerajaan Singasari berdiri dan berkembang dan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Raja-raja yang pernah memerintah Singasari: 1. Ken Arok, 2. Anuspati, 3. Tohjoyo, 4. Ranggawani, dan terakhir adalah Kertanegara. Singasari adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Menurut Kitab Raraton, silsilah kerajaan Singasari meliputi 1. Ken Arok, 2. Anusapati, 3. Tohjaya, 4. Ranggawuni atau Wisnuwardana, dan yang terakhir adalah Kertanegara. Menurut Kitab Raraton juga hanya Wisnuwardana yang digantikan oleh Kertanegara secara damai. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh beberapa mahamantri. Yang pertama, Mahamantri Ai Dino, yang kedua, Mahamantri Ai Sirikan, dan yang ketiga, Mahamantri Ai Halu. Semua mahamantri bertugas untuk meneruskan pesan dari raja kepada rakyat. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Dalam politik dan pemerintahannya, Kertanegara membagi menjadi dua macam. Yang pertama ada politik dalam negeri Kertanegara yang bertujuan untuk stabilisasi pemerintahan. Yang kedua ada politik luar negeri Kertanegara yang bertujuan untuk 1. Stabilisasi daerah Nusantara, yang kedua untuk mengurangi pengaruh dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya dan Cina Mongol. Dalam bidang ekonomi, tidak banyak sumber prasasti dan berita negeri asing yang dapat memberi keterangan secara jelas. Namun dilihat posisi ibu kota Singasari di Kutha Raja Tumapel yang berada di pedalaman, memperlihatkan bahwa pusat permukiman berpindah ke dalam dibandingkan dengan pusat Kediri di Daha. Tumapel berada jauh dari aliran sungai Brantas. Meski begitu, aktivitas penjelajahan melalui laut tetap berlangsung, sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan perdagangan melalui laut dapat berlangsung meskipun tidak berada dekat dengan ibu kota. Kebanyakan masyarakat pedalaman dapat dipastikan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian atau peternakan. Keberadaan Sungai Brantas juga dapat digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari menggunakan sistem barter dalam perekonomiannya. Selain itu, Kerajaan Singasari juga menggunakan koin emas dan perak sebagai alat pembayaran. Rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat Singasari sangatlah terjamin. Kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakat Singasari lah yang kemungkinan menyebabkan para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok dari kekejaman rajanya. Pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal tersebut disebabkan oleh sang raja yang gemar menyambung ayam hingga melupakan pembangunan kerajaan. Keadaan rakyat Singasari mulai berangsur-angsur membaik setelah Wisnuwardana naik tahta Singasari. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singasari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Dengan demikian, rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. Di bidang budaya, masyarakat Singasari berkalian dalam memanfaatkan batu bata yang digunakan untuk membuat candi, patung, arca maupun prasasti. Yang pertama ada patung Ken Dedes. Ini ditemukan di daerah Malang, Jawa Timur, tepatnya di dekat Candi Singasari, yang fungsinya adalah untuk sebagai perwujudan dari Dewi Prajna Paramita sebagai lambang kesempurnaan ilmu. Yang kedua ada patung Joko Dolok, ditemukan di Taman Apsari Surabaya yang sebagai perwujudan dari Kertanegara. Yang ketiga ada prasasti Singasari, ditemukan juga di daerah Malang, Jawa Timur, digunakan untuk mengenang pembangunan candi pemakaman oleh Mahapati Gajah Mada. Candi Kidul yang terletak
di Desa Rojo Kidul, Kecamatan Tumpeng, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Fungsinya yaitu sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anuspati. 2. Candi Jago, yaitu berlokasi di Dusun Jago, Kecamatan Tumpeng, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Fungsinya sebagai tempat beribadah agama Hindu sekaligus Buddha. 3. Candi Singosari, di Desa Candi Rengo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Fungsinya sebagai tempat perabuan raja-raja di Kerajaan Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berpusat di Jawa Timur, tepatnya di tepi Sungai Bras. Aktivitas masyarakat di Kerajaan Singasari yaitu salah satunya berpusat pada pelayaran. Pada masa itu, Kerajaan Singasari memiliki raja, yaitu Raja Kertanegara, yang ingin menguasai Selat Malaka. Tujuan Raja Kertanegara menguasai Selat Malaka yaitu untuk memajukan dan menumbuhkan perekonomian di Kerajaan Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara berhasil melakukan konsolidasi dengan menempatkan pejabat yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, Kertanegara juga melakukan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan besar. Berkat politik pemerintahan yang dijalankan oleh Kertanegara, Singasari berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara, yaitu di bidang perdagangan dan bidang militer. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan dari Jayakatwang. Pada tahun 1292 Masehi, Jayakatwang yang merupakan keturunan dari Raja Kediri Kertajaya yang menguasai wilayah Gelang-Gelang melakukan pemberontakan terhadap Kertanegara di Singasari. Pemberontakan itu terjadi ketika Kertanegara sedang sibuk untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipantara untuk menyaingi pengaruh dari dinasti Yuan. Oleh karena itu, Kertanegara mengirimkan sebagian dari prajurit kerajaan untuk melaksanakan ekspedisi Pamalayu tersebut. Akibatnya, kondisi kerajaan Singasari pun melemah, dan Jayakatwang memanfaatkan itu untuk menyerbu kerajaan Singasari serta membunuh Kertanegara. Setelah terbunuhnya Kertanegara, Jayakatwang pun menobatkan diri sebagai penguasa Kadiri dan mengakhiri kekuasaan kerajaan Singasari.